Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Kevin Satriawan. Dan kali ini saya akan membahas tentang bonsai, yaitu yang mana tanaman ini sangat terkenal di Bali, yaitu santigi. Terkenal bagaimana? Ya karena orang-orang di luar sana tahu kalau di Bali itu sangat familiar dan sangat apa ya modelnya? Bisa dibilang mayoritas santigi itu ada di Bali, bisa dibilang ya. Dan info ini juga saya dapat dari channel Bokop Art. Kalian bisa lihat di sana. Oke, dan kali ini dia contohnya. Saya akan memberikan pupuk Dekastar kepada bonsai santigi saya ini. Nah, itu dia tadi pecah ya, bola-bola pupuknya. Baunya itu seperti obat. Itu berisi air gitu dalamnya. Jadi dia waktu untuk pecahnya itu ada beberapa saat-saat dia ditaruh ya. Mungkin berapa hari ya? 30 hari mungkin ya. Oke, ini pasir Malang ya. Medianya full pasir Malang. Jadi santigi ini saya beri media full pasir Malang. Dan kenapa saya beri talang ini? Fungsinya adalah untuk mendinginkan akar. Dan apabila saya mungkin ya sempat telat menyiram, maka dia di sana ada masih cadangan airnya, bisa dibilang begitu. Oke. Jadi kita lihat talangnya berlumut, artinya itu lembab ya di sana. Oke, ini sekarang saatnya kita pruning sedikit. Dan saat mempruningnya juga tidak boleh sembarangan ya. Jadi ada caranya. Caranya nggak ribet. Kan bisa potong dan sisakan daunnya, pastikan sisakan daun. Karena santigi tanpa daun itu bagaikan nasi goreng tanpa kecap. Jadi kalian nggak bisa melihat warna gitu loh maksudnya. Oke, jadi kita potong bagiannya. Jadi kita sisakan titik tumbuh dan juga daun. Jadi seberapa kita potong, maka disitulah dia akan tumbuh. Kalau kita potong tanpa menyisakan daun, maka yang akan terjadi adalah mati ranting. Dan ini juga saya berdasarkan pengalaman pribadi dan juga mempelajari dari senior-senior kita yang sudah sesepuh ya dalam merawat santigi. Baik mekanik apa namanya, chef lokal maupun chef yang di luar Bali maksud saya juga. Dan kemudian santigi ini cocoknya itu beriklim tropis ya. Jadi kalau di pegunungan mungkin bisa, cuman pertumbuhannya mungkin akan terganggu. Karena santigi ini cocok banget di udara yang panas. Bisa dilihat itu medianya sangat kering. Maka kali ini kita akan memberi dia minuman dan juga pupuk Dekastar. Kalau ada yang bertanya ini Dekastarnya apa? Ini Dekastar yang 17 ya, yang 1711. Kalian bisa cek harganya di online shop maupun di toko tanaman kesayangan kalian. Nah, ini kita berikan Dekastar secukupnya. Nggak apa-apa di atasnya aja nggak apa-apa. Karena kalau kita mau mau ngasih Dekastar di dalam media itu sangat riskan sekali. Dan dalam penggantian media pun juga itu sangat riskan jika tidak berhati-hati. Karena santigi ini unik. Jika dia kehilangan medianya atau akarnya terlepas dari media, dia akan perlu beberapa waktu untuk beradaptasi dengan media yang baru maupun media yang lama juga bisa, tapi dia harus beradaptasi. Makanya jika kita mengganti media santigi ini harus
diteduhkan dahulu. Mau potong akar, mau tidak potong akar, tapi usahakan untuk santi gigi kita tidak memotong akar. Karena dengan tidak memotong akar saja dia stres, apalagi kita memotong akar. Dan usahakan jika mengganti media kita harus yang namanya melipat saja akarnya dibandingkan kita harus memotong akarnya. Jadi akar-akar serabut itu kita lipat tanpa memotongnya. Jadi masih ada space untuk media yang baru begitu. Dan untuk mengganti media pun tidak boleh sekalian. Jadi harus setengah-setengah atau seperempat-seperempat. Dengan cara itu maka santi gigi akan terjaga dari tingkat stres yang berlebihan. Oke, dalam penyiraman juga ya dia harus disiram ya pastinya. Dan penyiramannya juga tidak boleh terlalu sering ya, karena bisa menyebabkan yang namanya busuk akar. Jadi kita make sure aja, kita pastikan aja bahwa kita sudah menyiramnya saja dan tidak boleh terlalu sering. Dan juga kalau untuk pruningnya sendiri, kita tidak boleh membiarkan dia sampai terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu maka daun-daun yang di bawahnya kan sudah tua. Jadi otomatis banyak yang udah mati daunnya. Jadi kita selagi daunnya muda kita pruning aja. Dan untuk drainasenya sendiri itu pastikan bagus ya. Jika kalian potnya kalian atau wadah kayak kalian seperti ini, pastikan kalian menyiapkan jaring-jaring ya, agar media tidak terbuang dengan lubang yang besar. Oke, perawatannya sangat simpel sekali untuk santi gigi ini. Cuman dia membutuhkan udara yang panas, lalu media yang bagus drainasenya. Juga dia membutuhkan yang namanya cadangan makanan, apalagi di pot yang kecil seperti pot mame ini. Ini ukurannya 15 cm kalau salah, atau 20 cm. Jadi cadangan makanan itu sangat sedikit ya. Jadi kita harus pastikan dia cadangan makanannya bagus. Dan juga kalau misalkan mau inseknya itu kita harus melihat dulu. Kalau misalkan ada merah-merah kita insek, jika tidak lebih baik jangan, karena insek itu sifatnya panas. Oke, nanti kalau lebih lanjutnya kita akan bahas lagi. Oke, ini dia santi giginya yang baru kita proses dan kita rawat. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like dan komen, kritik dan saran, dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton.